Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Sakila dengan NIM 20042010. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai statistik non-parametrik rantes menggunakan SPSS. Yang pertama, kita akan membahas apa itu statistik non-parametrik rantes. Definisi rantes. Ran adalah urutan data yang memiliki karakteristik yang sama. Urutannya didahului dan diikuti oleh data dengan karakteristik yang berbeda atau tanpa data sama sekali. Tes jalan menggunakan jumlah jalan dalam urutan data sampel untuk menguji keacakan dalam urutan data. Selanjutnya, rantes atau uji ran merupakan salah satu uji statistik non-parametrik. Uji ran berguna untuk mengetahui keacakan dari suatu sampel. Keacakan ini menjadi syarat penting yang harus terpenuhi dalam eksperimen. Di samping itu, uji ini juga sering digunakan untuk mendeteksi autokorelasi. Tes ini didasarkan pada data sampel yang memiliki dua karakteristik, dan ini menganalisis ran dari karakteristik tersebut untuk menentukan apakah jalan tampaknya hasil dari beberapa proses acak atau apakah berjalan menunjukkan bahwa urutan data tidak acak. Uji rantes. Rantes atau uji ran sangat dikenal dalam uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi. Padahal sebenarnya rantes adalah uji keacakan atau suatu metode untuk melihat apakah suatu data diambil secara acak atau tidak. Maka sering disebut one sample runs test of randomness. Rantes sering digunakan untuk uji autokorelasi sehingga akhirnya malah lebih populer pada uji tersebut, meskipun sebenarnya uji ini berkembang dari statistik non-parametrik. Ini sangat mirip dengan uji Kolmogorov-Smirnov yang sangat jamak digunakan berbagai uji normalitas, padahal juga merupakan salah satu uji dalam statistik non-parametrik. Mungkin lebih tepat disebut uji Lilliefors, karena beliaulah yang memberikan reasoning yang sangat bagus tentang hal ini. Lalu, bagaimana tahapan uji rantes? Tahapan uji rantes yang pertama merumuskan hipotesis. H0 data bersifat acak dan H1 data tidak bersifat acak. Yang kedua, kita harus menetapkan tingkat signifikansi. Yang ketiga, hitung banyaknya rat. Yang keempat, menghitung statistik uji dan penarikan kesimpulan. Untuk sampel kecil, M dan N kecil sama dari 20, di mana M dan N adalah banyaknya kejadian yang muncul. Statistik ujinya adalah banyaknya run atau R. Selanjutnya, nilai R akan dibandingkan dengan nilai tabel run. Data di atas bisa disebut acak jika nilai R berada pada rentang F1 kecil dari R kecil dari F2. Jika nilai R berada di luar rentang tersebut, maka tolak hipotesis 0 atau data tidak bersifat acak. Untuk nilai tabel run tersedia pada lampiran tabel F di buku Siegel dan Castellan tahun 1988. Untuk sampel besar M dan N kecil 20, kita bisa menggunakan pendekatan distribusi normal dengan uji Z. Selanjutnya, contoh kasus dari uji rantes dan analisisnya menggunakan SPSS. Yang pertama, data nomornya JAT 1-15, datanya 20, 18, 15, 15, 18, 20, 15, 16, 12, 15, 11, 16, 15, 24, 16. Tandanya 1-1. Tandanya 1100, 1101, 000, 1011. Selanjutnya penjelasan dari kasus. Ada 15 wali murid yang diberikan pertanyaan atau kuesioner tentang vaksinasi dan pembelajaran tatap muka. Skor hasil jawaban diberikan seperti tabel di atas dan mempunyai median sebesar 16. Wali 01 karena mempunyai skor 20 di atas
16, maka diberikan tanda 1. Demikian juga wali murid 02. Tetapi wali murid 03 mempunyai skor 15 atau di bawah 16 sehingga diberikan tanda 0. Demikian juga wali murid 04. Demikian seterusnya. Berdasarkan kolom tanda, maka kita bisa menghitung jumlah runs, yaitu 1 untuk wali murid 01 dan 02, karena wali murid 03 adalah 0, maka muncul runs baru sehingga total runs menjadi 2. Wali murid 05 dan 06 muncul 1 runs lagi sehingga menjadi 3. Demikian seterusnya, totalnya ada 9 runs. Jumlah run tersebut lalu dikonsultasikan ke tabel runs. Meskipun jarang, tetapi biasanya terdapat pada lampiran buku statistik. Tetapi memang tidak populer seperti tabel R atau tabel F, maka jadi kadang memang tidak ada lampiran tabel runs, tetapi jika ada, silakan dikonsultasikan dan ada sampel kecil dan sampel besar. Jumlah runs ini menentukan kriteria penerimaan H0 atau penerimaan HA. Lalu selanjutnya, jika kita ingin menganalisis kasus tersebut, kita harus menggunakan aplikasi SPSS. Lalu kita klik aplikasi SPSS-nya. Kita masukkan datanya 15, 18, 20, 15, 19, 12, 15, 11, 16, 12, 24, 15. Lalu setelah itu kita klik analyze, kita klik parametric test, lalu kita klik regression dialogs, lalu kita klik runs, setelah itu kita klik OK. Maka hasil run testnya tuh ini ya. Seperti ini, ada test value-nya ada 16, gasnya 7, seperti ini hasilnya. Lalu dari tes ini dapat kita simpulkan bahwasannya nilai test value pada output baris paling atas adalah 16 yang merupakan nilai median. Lalu wali murid yang mempunyai skor lebih rendah dari 16 sebanyak 7, sedangkan yang sama atau lebih tinggi adalah 8. Ini sudah tampak jelas di tabel output di atas. Total cases adalah 15 atau jumlah semua wali murid dan number of runs-nya adalah 9. Seperti yang telah kita contohkan di tabel pertama di atas. Untuk justifikasi, kita tinggal melihat nilai signifikan, yaitu sebesar 0,986 besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa sampel telah diambil secara acak. Jika di bawah 0,05, maka dijustifikasi bahwa sampel diambil tidak acak atau ada pola tertentu atau dalam uji autokorelasi yang dinyatakan gangguan.